kita al-hadisul khamisa asyara. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al hadisul khamisa asyara, hadis yang ke-15. An Sufyana, daripada Sayyidina Sufyan, amman sami'ah, daripada orang yang mendengar informasi ini datang, min Anas bin Malikin, yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Yaqulu, beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwati. Sesungguhnya amal-amalan orang-orang yang hidup itu diperlihatkan kepada keluarga-keluarga mereka dan bapak-bapak mereka, orang-orang tua mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dari hadis ini itu amalan kita, ini kita yang masih hidup nih ya. Ini amalan-amalan kita selalu diperlihatkan ke keluarga kita, apalagi ke orang-orang tua kita yang sudah pada meninggal dunia tuh. Ya, itu mereka selalu diperlihatkan, nih anak kamu lagi ngaji. Tuh. Kalau lagi pada kumpul begini nih, orang tua kita pada demen, pada senyum. Ya, nah begitu. Jadi ya diperlihatkan tuh amal-amalan orang-orang yang masih hidup. Ya, diperlihatkannya kemana? Ke keluarga kita yang punya keluarga. Ya, kita punya orang tua, kita punya kakek, kita punya nenek. Nah, kalau seandainya orang tua kita masih ada, ya mungkin nenek-nenek kita, kakek-kakek kita yang udah pada meninggal dunia, diperlihatkan tuh, nih ya keluarga-keluarga kamu nih yang waktu hidupnya amalannya. Kan macam-macam amalan, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, itu kata Nabi, fa in kana khairan, kalau amalan itu bagus, kalau amalan itu baik, hamidullah ta'ala, mereka memuji kepada Allah. Jadi orang yang udah meninggal dunia tuh memuji kepada Allah juga. Ya, dilihat keluarganya, anak cucunya, keturunannya pada melakukan kebaikan-kebaikan, mereka memuji kepada Allah. Wastabsyaru, mereka juga senang dan bahagia. Tuh, makanya Masya Allah Bapak, Ibu, Saudara, untuk menyenangkan hati orang tua kita dan keturunan nenek moyang kita yang ada di alam barzah, caranya apa? Perlihatkan amal-amal kebaikan. Ya, buktikan dengan kebaikan-kebaikan kita masih hidup. Karena mereka itu melihat, mereka senang, bahkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya yang namanya pengajian itu penting banget. Nah begitu. Jadi kita ngaji begini nih, manfaatnya bukan buat diri kita, tetapi buat juga yang lain. Tuh, bahkan orang yang udah meninggal dunia masih ada kemanfaatannya. Ya, kita baca Fatihah, kita tujukan buat orang-orang tua kita, itu udah dapat orang tua kita. Ya, kemudian kita ini melakukan kebaikan, orang tua kita pada seneng. Alhamdulillah, dulu saya ngaji, sekarang saya udah kagak ngaji, udah meninggal dunia. Anak saya yang melanjutin. Oh, mantu saya yang melanjutkan. Tuh, oh masih keturunan-keturunan saya yang melanjutkan. Itu mereka benar-benar bahagia, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyarau ghaira zalika, kalau seandainya mereka melihat selain dari itu. Kalau yang dilihat selain dari itu, nggak ada amal kebaikannya. Pokoknya yang dilihat tuh perbuatan anak-anak keturunannya
ya amalnya nggak baik dah. Apa aja dah selain kebaikan. Dilihat tuh Bapak, diperlihatkan. Kalau akhirnya mereka bilang sambil sedih tuh. Mereka bilang begini, Allahumma ya Allah, la tamuthum, jangan matikan dulu mereka tuh, anak-anak keturunan saya, hatta tahdiyahum hidayatan, sehingga engkau berikan hidayah buat mereka. Tuh, jadi didoain. Kalau anak keturunannya, kelakuannya, pekerjaannya kagak baik, ya itu didoakan, ya Allah jangan sampai kau matikan mereka dalam kondisi seperti ini. Berikan petunjuk, hidayah buat mereka. Tuh begitu. Jadi ya mungkin mereka melakukan tersebut ya itu karena belum dapat hidayah. Ya makanya diminta, ya Allah berikan hidayah buat mereka ya. Nah nanti kalau mereka udah dapat hidayah, dapat ya melakukan amal-amal kebaikan, nah baru dia rela dah kalau dia meninggal dunia. Tapi kalau lagi begitu mati, ya Allah sedih, dia sedih. Tuh begitu, ya Allah jangan kau matikan mereka, sehingga kau berikan hidayah buat mereka. Faqala alaihi salam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuzil mayyitu fi qabrihi, seorang yang sudah meninggal dunia, mayit itu akan merasa terganggu, sakit juga di dalam kuburnya, kama yuzi fi hayati, sebagaimana dia juga merasa sakit terganggu saat hidupnya. Tuh, jadi sama. Kalau kita masih hidup nih ngeliat anak-anak kita kelakuannya kagak bagus, kira-kira gimana hati kita? Pegel nggak? Pegel juga. Ya Allah, anak saya ngapa jadi pada begini sih? Tuh begitu. Didoain. Ya Allah, tolong berikan taufik dan hidayah. Kan begitu. Jadi kita sebagai orang tua begitu tuh. Kalau anak kita kelakuannya nggak bagus, kita berdoa, ya Allah berikan taufik hidayah buat anak saya. Jangan disumpahin, jangan. Ya biarin mati dah, jangan. Orang udah mati aja, ya dia bilang begitu, jangan kau matikan ya Allah, mereka dalam kondisi begini, berikan hidayah. Tuh. Tapi kalau kita lihat anak kita, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan, senang gak kita? Senang. Orang tua itu demen banget. Capeknya orang tua akan hilang ya ketika ngelihat anaknya melakukan kebaikan-kebaikan. Nggak ada tuh artinya capek, nggak ada. Ya hilang semuanya kalau dia udah melakukan kebaikan. Anak kita kalau bisa baca Quran, masya Allah, kayaknya kita tuh demen banget dah. Dia lagi baca Quran, kita demen. Ya kalau dia lagi sholat, kita demen. Ya Allah, anak kita udah melaksanakan sholat, apalagi dibaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demen tuh. Ya, nah begitu. Jadi sama bandingannya kata Nabi, saat lagi hidup dia ngelihat anaknya melakukan kebaikan senang, tapi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak baik membuat kecewa, orang tuanya kecewa kadang-kadang. Ya, nah begitu ketika orang tua sudah meninggal dunia, mayit ketika sudah meninggal dunia merasa terganggu juga, ya sebagaimana dia merasa terganggu pada saat masih hidup. Tuh yuzil mayyitu fi qabrihi kama yuzi fi hayatihi. Kila ditanya nih Rasulullah, maizaul mayiti, apa yang menyebabkan mayit merasa terganggu, tersakiti? Qala alaihi salamu, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mayyita, sesungguhnya mayit la yaznubu zanban, sudah tidak melakukan dosa lagi, wala yatanaza'u, dan kagak ribut lagi, wala yukhasimu, dan tidak bertengkar lagi, ahadan, kepada siapapun. Orang yang udah meninggal dunia udah nggak bisa berbuat dosa lagi. Iza matabnu adam in qata'ah amalu. Berbuat dosa enggak bisa. Berbuat baik juga sudah tidak bisa. Kok kenapa mayit kok bisa terganggu ya di dalam kuburnya sebagaimana dia terganggu dalam hidupnya? Kan dia udah tidak bisa melakukan dosa lagi, udah enggak ribut lagi, udah enggak bisa bertengkar lagi kepada siapapun. Wala yu'zi jaran, dia juga sudah tidak bisa lagi menyakiti tetangga.
illa kecuali, ini Nabi bilang emang benar, mayit udah nggak bisa berbuat dosa, mayit udah nggak bisa ribut, nggak bisa bertengkar, nggak bisa nyakitin ya tetangganya. Nah kok kenapa sekarang mayit masih terganggu ya di dalam kuburnya? Kecuali kata Nabi, anaka inna zakta ahadan, seandainya engkau nih yang masih hidup, anak-anaknya ribut kepada seseorang, la buddha maka mesti ayas tamuka, maka ya dia mencaci kamu, ya mencaci maki. Setelah itu wawalidaika, dan kedua orang tua kamu dibawa-bawa dicaci maki. Yang masih hidup anaknya ribut mencaci maki, dicaci maki lagi. Nah setelah mencaci maki dia nggak cukup, ya orang tuanya dibawa-bawa. Nah orang tuanya dicaci maki lagi. Lah kenapa orang tua dibawa-bawa? Nah begitu kalau orang lagi ribut, dasar lo orang tua lo dulu emang kurang ajar. Lah kok orang tua kita dibawa-bawa? Ya padahal orang tua kita udah apa? Udah meninggal dunia. Tuh kata Nabi begitu. Ente kalau ribut sama orang lain, kadang-kadang orang lain mencaci kamu, nggak cukup mencaci maki kamu, tetapi kadang-kadang orang tua kamu dicaci maki juga. Tuh, makanya kita jangan suka bawa-bawa orang tua dah. Ya, kalau ada ya masalah-masalah, ya jangan dibawa-bawa. Emang dasar lu anak kurang ajar, lu orang tua lu dulu emang. Nah, lah kok ngapa orang tua saya dibawa-bawa? Jangan orang tua saya. Ini urusan kita berdua. Nah, begitu. Ya, tapi kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang orang tuanya dibawa-bawa padahal orang tuanya sudah berada di alam kubur. Tuh begitu. Nah kalau dia melakukan kebaikan kan otomatis dia seneng karena orang tuanya dibawa juga. Emang ente hebat banget, ente anak siapa sih? Oh iya tuh orang tua ente dulu emang rajin banget, Masya Allah silaturahimnya rajin banget, emang pantas ente ya seperti ini. Tuh orang tuanya dibawa nggak? Dibawa, makanya dapat tuh kebaikan lagi karena disebut. Ya jadi kalau kita sebut kebaikannya turun rahmat Allah, tapi kalau disebut kejelekan-kejelekannya ya mereka merasa terganggu. Makanya kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum wakupuan masawiin, sebutin yang baik-baik. Kalau ada orang yang udah meninggal dunia, kalau nggak ada kebaikannya tutupin, yang jelek jangan diungkapkan lagi. Ini ketika kita ribut sama orang itu udah mencela kita, mencaci maki kita, kadang-kadang orang tua kita dicaci maki. Nah padahal kan seandainya orang tua kita punya keaiban aja jangan disebutkan, ya suruh tutupin. Nah karena ribut mencaci maki nggak cukup, mencaci maki orang itu, tetapi orang tuanya dibawa-bawa, ayahnya dibawa, ibunya dibawa, bahkan kakeknya dibawa-bawa, semuanya. Nah begitu, itu yang kata Nabi. Sehingga mereka yang udah di alam kubur jadi merasa terganggu juga, tersakiti dengan sebab orang yang hidup tadi. Tuh makanya jangan suka ribut kita. Tuh terus kalau ribut dia udah ngomong orang tua, tolonglah mohon maaf ente jangan ngomong orang tua saya dah. Nah begitu, tolong jangan ganggu orang tua saya. Ya kita selesaikan aja masalah ini, ayo secara baik. Ya, jangan ngomong-ngomong orang tua lagi, udah orang tua saya udah di alam kubur, tolong jangan. Nah begitu Bapak Saudara. Ya, jangan sampai orang tua kita dibawa-bawa. Jadi mereka terasa terganggu juga masih. Itu kata Nabi begitu. Jadi jika kamu ribut sama seseorang, maka orang itu mencaci kamu, kemudian kadang-kadang orang itu mencaci walidaika, dua orang tua kamu. Payu ziani, maka keduanya terasa tersakiti. Indal isaati, ketika ada kejahatan dan keburukan yang disebutkannya. Tuh begitu. Nah sekarang wa kadzalika, begitu juga yaprohani, kedua orang tua merasa gembira. Yaproh gembira. Jadi yaprohani, dua orang tua itu merasa senang bahagia. Indal ihsani, ketika ada kebaikan-kebaikan pihakihima, pada hak keduanya. Kama jaa, sebagaimana nanti ada keterangan cerita. Tuh begitu juga kalau seandainya ada kebahagiaan, ada kebaikan-kebaikan yang diberikan buat orang tua kita, maka orang tua kita merasa senang bahagia. Apalagi kita kirim Fatihah,
Masya Allah, senang banget orang tua kita. Kita baca Rabbighfirli wali walidayya, senang banget orang tua kita. Itulah yang dimaksud ya ketika dia ya berikan ihsan, kebaikan, maka keduanya merasa paroh, merasa bahagia. Tuh, sebaliknya ketika isaah yang dimunculkan kepada mereka kejelekan-kejelekan, maka dia merasa terganggu dan tersakiti. Nah, inilah kewajiban kita untuk selalu ya melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan apapun, nanti akan kembali juga kepada orang tua kita. Kita jaga bener dah. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena memang amalan kita selalu diperlihatkan buat mereka orang tua kita, keluarga kita yang sudah berada di alam barzah. Kama jaa, sebagaimana datang apa ma fi hikayati Sabit Al-Banani, dalam hikayat Imam Sabit Al-Banani rahmatullahi alaihi, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Ini ada satu cerita menarik ya dari Imam Sabit Al-Banani. Innahu kana yazurul maqabir, sesungguhnya Sabit Al-Banani itu ziarah ke kubur. Kulla lailatil jumati, setiap malam Jumat. Tuh orang as-salafus sholih itu Pak, banyak yang kebiasaannya ziarah kubur. Makanya kalau kita ziarah kubur itu kebiasaan as-salafus sholih. Ada yang malam Jumat ziarah kuburnya, ada yang hari Jumat ba'da subuh, ada yang hari-hari lain karena disempatnya hari-hari lain. Itu bagus. Ziarah kubur itu termasuk amalan as-salafus sholih. Ya, seperti itu. Bahkan Nabi pun ya itu kerjaannya salah satunya ziarah ya ke kubur. Pernah kan Siti Aisyah nyelidikin ya. Jadi Nabi Muhammad pulang malam, kemudian ketika tengah malam Nabi Muhammad keluar, diselidikin sama Siti Aisyah. Nih Nabi Muhammad mau kemana nih? Padahal baru pulang. Jangan-jangan di ke rumah bini yang lain nih. Ya begitu. Diselidikin Bapak Saudara. Namanya Siti Aisyah tuh termasuk cemburuan juga. Ya, jadi dia sangat cinta sama Nabi. Ya, waktunya bermalam, Nabi keluar. Dia datengin, diintip dari jauhan. Ini Nabi mau kemana? Ternyata Nabi pergi ziarah ke Baqi di malam hari. Nabi ke Baqi, Nabi doain ke kubur Baqi. Ya, pas banget Nabi lagi mau keluar, Siti Aisyah buru-buru pulang, kelihatan. Siti Aisyah ngapain tuh dia? Ya ditanya, baru dibilangin tuh seperti itu. Jadi Nabi pun berziarah. Tuh, jangan disangka Nabi nggak ziarah. Ya, makanya Nabi pernah bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Memang dulu saya larang kamu ziarah kubur. Dulu awal-awal masih di Mekah, iman umat Islam belum kuat. Nah setelah itu fazuruha, saya perintahkan. Ya, saya perintahkan. Tuh begitu Bapak Saudara. Ya, jadi ini termasuk kebiasaan as-salafus sholih. Imam Sabit Al-Banani rahmatullahi alaih itu salah satu kebiasaannya ziarah ke kubur kulla lailatul jum'ah, setiap malam Jumat. Wa kana yunaji rabbahu ila subuh, dan dia munajat kepada Allah sampai subuh. Masya Allah. Tuh kalau di Lirboyo tuh ya santri-santri tuh Masya Allah, saya perhatiin tuh kan di situ ada makbarohnya ya para masyayikh, pendiri-pendiri ya pondok pesantren Lirboyo. Itu mereka sambil ngapal di depan makom, di ziarah, di ngapal Alfiyah, di ngapal Amriti, di ngapal Jurmiyah, di ngapal pelajaran-pelajaran yang di depan para kubur masyayikh. Di situ rame benar. Ya, kadang-kadang ada yang tidur di situ karena memang ya tempatnya ramai sekali Bapak Saudara, 24 jam ramai. Ya, kalau saya dulu masih mondok di Cirebon, saya ziarah kubur sendirian, sepi, di bawah pohon gede banget lagi. Ya, tuh pakai lilin, ngapalin Alfiyah ya. Nah, kalau di Lirboyo mah enak banget. Ya, terang, lampunya begini, terang ya, rame ya, enak. Mau ziarah. Nah seperti itu. Kalau saya ngalamin di Cirebon tuh
Masya Allah. Ya kalau malam Jumat kita datang jam 2, jam 3 sepi Bapak Saudara. Ya pas subuh dah tuh. Ya kita ziarah di situ. Ada aja gangguannya, apalagi kalau kita punya program 40 malam Jumat. Ntar ada tuh di hari-hari terakhir tuh ada aja dah. Ya, susah diceritainnya susah. Ya. Masya Allah, berat itu Bapak Saudara. Nah seperti itu. Jadi itu Sabit Al-Banani rahmatullahi alaihi, ya, kana yazurul maqabir. Dia biasa ziarah ke kubur kullalailatil Jumat, setiap malam Jumat. Wa kana yunaji rabbahu, dan dia munajat kepada Tuhan ila subuh, sampai subuh. Wa kana fil munajati, dan di dalam munajatnya patana asa, akhirnya sampai ngantuk. Ya malam terus sampai subuh kan lumayan. Ya, itu sampai ngantuk tertidur. Waro'apil manami, kemudian bermimpi dalam tidurnya. Nih Imam Sabit Al-Banani dalam tidurnya bermimpi. Apa mimpinya? Ana ahlal kuburi, sesungguhnya penduduk kubur kullahum semuanya, kharaju min kuburi, mereka keluar dari kuburnya. Diimpiin begitu. Ini penduduk kubur pada keluar semuanya. Bi ahsani siyabi, pakaiannya cakep. Wa abyadil wujuhi, wajahnya berseri. Tuh, Masya Allah, orang-orang baik tuh diimpikan begitu dalam kubur, pakaiannya bagus, ya. Kemudian wajahnya bersinar, tuh begitu. Makanya dulu banyak yang cerita sama saya, Ustaz, saya ngimpin orang tua Ustaz. Orang tua Ustaz tuh pakainya gamis, warnanya putih, ya. Kemudian bersih, bersinar, gitu. Tuh dulu banyak tuh yang pada cerita-cerita sama saya. Ya, mereka pada ngimpi orang tua saya. Ya, nah seperti itu. Ya. Jadi orang-orang baik kadang-kadang diimpiin begitu tuh Bapak Saudara. Pakaiannya bagus, wajahnya berseri-seri. Nah, seperti itu. Faja'a likulli wahidin minhum ma'idatan, maka datang tiap-tiap satu dari mereka membawa maidah, makanan. Maidah itu artinya makanan siap untuk disantap. Min alwani ta'ami, dari berbagai macam makanan. Masya Allah, nasi padang ada di situ. Ya, maidah tuh. Oh, nasi padang, Masya Allah, di situ ada rendang, ya, ada juga peteknya, ada jengkol gorengnya, Masya Allah, itu namanya maidah, ya, maidah min alwanit ta'am, hidangan dari berbagai macam makanan. Nah, seperti itu. Wa kana bainahum syabun. Nah, di antara mereka ada pemuda yang dilihat sama Imam Sabit Al-Banani. Ya, jadi ada pemuda musparral wajhi. Ya, keadaannya ya musparral wajhi, artinya wajahnya pucat. Artinya kuning. Kuning itu artinya pucat. Kok ada yang lain, ya Allah, berseri mukanya, tapi ini pemuda kok pucat. Mahzunal qalbi, berduka hatinya. Khuluqas thiyabi, pakaiannya juga enggak bagus. Mankusar ra'si, tuh rambutnya juga udah kusut. Madmu'al aini, matanya berlinang air mata. Tuh, ini gambaran orang sedih dah nih, ya. Makanya orang kalau banyak duitnya biasanya gimana? Ya, mukanya bercahaya. Makanya kita bercahaya aja, Pak. Walaupun dompet nggak ada isinya, bercahaya aja. Ngapain mikirin dunia ya? Gitu. Yang punya duit, yang kagak punya duit, yang tampil beda, jangan. Nih nggak punya duit nih. Nah, jangan begitu. Nih yang duitnya banyak, enggak. Pokoknya senyum aja. Tuh, makanya orang kalau lagi ngaji kelihatannya banyak duit semua. Iya. Kenapa? Lah senyum semua. Iya, begitu. Kita kalau lagi ngaji seneng, bahagia. Tuh, nggak ketahuan yang pada punya duit sama yang kagak punya duit. Pokoknya rata-rata ya punya duit semuanya. Tuh, begitu. Jadi berkah, enak. Nah, begitu ini pucat, ya, pucat mukanya, sedih dia. Berlinang air mata. Walam ya'ti lahu maidatun. Kemudian dia kagak dapat maidah. Orang-orang dapat hidangan, maidah, makanan enak semuanya. Tuh mereka menyantap,
Masya Allah, hidangan enak-enak benar itu. Tapi ini pemuda tidak mendapatkan maidah. Kesian kita kan. Iya, di dalam kubur kan begitu Bapak Saudara. Makanya sering saya sampaikan tuh, ada orang yang nggak pakai berebut, udah dapat aja maidah hidangan buat mereka, udah enak aja. Tapi juga ada yang berebut. Nah ada lagi yang kagak dapat sama sekali. Nah ini contohnya nih pemuda. Nih pemuda nih kesian banget. Orang-orang dapat maidah, dapat besek di kagak. Kita tahlilan orang dapat besek di kagak, bagaimana kira-kira? Ya Allah. Yang lain dapat sembako di kagak. Ya emang apa lu kagak dapat sembako? Gue duduk di pojok. Iya, di kagak lihat sama Saibul Bait kali. Nah seperti itu. Ya jadi dia kagak dapat maidah. Wa ahlul kuburi raja'u ila kuburim, akhirnya ahli kubur kembali lagi ke kuburnya, farihin, gembira, masrurin, senang. Wa rajahaza syabu aisan kasiban magmuman, namun pemuda ini kembali dalam keadaan putus asa, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah. Tuh begitu. Ini pemuda ini beda sama yang lain. Kalau yang lain senang bahagia, dia susah, ya terasa sedih. Kenapa? Kagak dapat maidah. Ya begitu. Fasa'alahu Sabitun an halihi, ditanya sama Imam Sabit ya terkait tentang kondisinya kok bisa begitu. Waqala, dan Imam Sabit berkata, iya fata, wahai pemuda, man anta, siapa engkau, baina haula'i, di antara mereka, wahum wajadul maidah, mereka pada mendapatkan hidangan makanan maidah, warja'u, dan mereka kembali ke kuburnya masrurin, dalam keadaan senang bahagia, walam ya'ti laka maidatun, dan kamu tidak membawa maidah ketika pulang kembali ke kubur, warja'ta aisan minal maidati, dan engkau kembali berputus asa karena enggak dapatkan maidah, tidak mendapatkan hidangan makanan. Wa anta magmumun mahzunun, sementara engkau susah dan berduka. Ditanya tuh persoalannya apa ya, faqala, lalu nih pemuda cerita, dibilang nih, ya imamal muslimin, wahai imamnya orang-orang Islam, ya, Imam Sabit al-Banani, ya imamal muslimin, inni gharibun bainahum, kami ini asing, saya ini asing di antara mereka. Tuh, mereka enak, saya ini asing di antara mereka. Kenapa? Laisa li zakirun bil ihsani wad du'ai, saya enggak ada yang ngingetin untuk melakukan kebaikan, saya enggak ada yang doain tentang kebaikan. Tuh begitu. Jadi asing dia, sendirian. Ya, kalau yang lain enak, pada punya keluarga, punya saudara, punya tetangga, punya temen, mereka pada ngirimin doa-doa, mereka pada ngirimin kebaikan-kebaikan. Tuh, saya asing, nggak ada yang kenal, orang mesti nggak ada yang kenal kali, pada lupa kali orang sama saya, nggak ada yang ngirimin hadiah, nggak ada yang ngirimin kebaikan, nggak ada yang ngirim ihsan dan doa. Masya Allah, sedih kita. Makanya kita jangan sampai begitu nanti di alam kubur, nggak ada yang ngingetin kita. Nah makanya kita selama hidup sering ngingetin orang di dalam kubur. Nanti insya Allah Allah gerakkan orang lain untuk mengingat kepada kita. Nah seperti itu. Ya, jadi saya tuh nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang nyebut-nyebut kebaikan buat saya. Kali doain, nah kali didoain kan enak kita. Nah seperti itu. Walahum auladun, tuh mereka punya anak. Wa akriba, mereka punya kerabat. Wa asyairu kulluhum, dan punya asyair. Asyair itu asyirah. Asyirah itu apa? Keluarga. Mereka punya keluarga banyak. Yazkurunahum, mereka nyebut-nyebut buat mereka, bidduai, mereka zikir, mendoakan, wal ihsan, melakukan kebaikan, wassodaqah, dan bersedekah, fi kulli lailati jum'atin, setiap malam Jumat minimal, yasilu minhum al khairat, sampai dari mereka kebaikan-kebaikan. Terus wasawaba, ya, dan kebaikan-kebaikan as-sodaqat, yaitu berupa pahala sodakoh ilaihim, dari mereka. Tuh, jadi mereka enak, punya banyak keluarga, punya anak, punya kerabat, punya teman, sahabat,
Ya kemudian mereka selalu ngirimin doa, ngirimin kebaikan, sedekah minimal tiap malam Jumat mereka kirimkan tuh buat mereka semuanya. Akhirnya sampai itu pahalanya. Ya sedekah kebaikan sampai kepada mereka. Wa kuntu, sementara saya tuh rajulan, sementara saya tidak begitu. Ya, saya enggak seperti itu. Ya, nah ini yang akan saya ceritakan kenapa saya kok enggak begitu. Apa latar belakangnya? Nah nanti baru kita lanjutkan. Wa kuntu rajulan hajan. Ini sebab masih agak panjang. Udah jam 6.15 ya 5 menit. Ya, jadi bersambung. Ya begitu. Jadi kesimpulannya tuh Bapak Saudara, mereka tuh yang wajahnya berseri, senyum. Ya kenapa? Karena di dunia masih banyak keluarga, teman, sahabat yang selalu mengirimkan doa-doa kebaikan-kebaikan. Nah seperti itu. Sementara saya beda. Nah nanti akan disebutkan penyebabnya apa. Nah mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih saya haturkan kepada segenap jamaah baik dari musola Darul Masitoh maupun jamaah dari Masjid Jami Nurul Yakin pada pengajian yang lalu hari Sabtu ya sudah ya hadir, walaupun ya mungkin cukup capek, letih, perginya pagi-pagi pulangnya udah malam, capek, tapi mudah-mudahan dinilai ibadah. Ya, mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan jangan bosan. Nanti bulan depan biar pada datang lagi. Ya, ibu-ibunya boleh kalau mau datang ya. Ada tempatnya disiapkan. Ya, begitu biar tahu sambil doain. Nah, begitu. Bapak-bapaknya jangan bosan, yang udah datang jangan kagak datang lagi. Ustaz saya udah ada. Jangan datang terus. Yang belum datang juga. Ya, mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Yang penting sehat. Kalau ada keluasan waktu ayo kita datang. Ya, sebulan sekali. Ya, saya bersyukur kepada Allah sebab jamaah Mushola Darul Masitoh dan jamaah Masjid Jami Nurul Yakin ya hadir ya, alhamdulillah. Nah untuk program bulan besok itu saya minta sama Ustaz ya Baihaqi sama Kiai Rusdi dan juga sama pengurus Masjid Nurul Yakin Bapak Isa ya, nanti yang bertugas membaca yaitu maulid dari tim hadroh Masjid Jami Nurul Yakin. Nah begitu ya, jadi saya sudah minta izin sama Ustaz Baihaqi, minta izin sama Kiai Rusdi sama Bang Ica ya, dan kepada pengurus masjid ya Nurul Yakin. Mudah-mudahan nanti ya bulan depan tim hadrohnya dari Masjid Nurul Yakin, kemarin dari Masjid At-Taqwa. Jadi nanti biar bergantian. Mudah-mudahan ya kita dikasih panjang umur, sehat badan semuanya ya, sehingga bisa meramaikan pengajian bulanan. Mari sama-sama kita baca doa ya, mudah-mudahan doa-doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahuru bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'ts
wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'a. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qarribna wa anis syarri ab'idna wa qdi hawaijana wa tim bisolihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.